Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat My Quran dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini. Kita semuanya dipertemukan dengan Al-Quran, dan karena kecintaan kita kepada Al-Quran, maka mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sahabat My Quran dimanapun anda berada, bahwa alhamdulillah sudah beberapa pertemuan kita laksanakan, ya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bagian daripada kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dengan berbagai macam aktivitas yang kita laksanakan, ya, dari mulai aktivitas kehidupan, tetapi kemudian kita berhenti sejenak dari aktivitas barangkali pekerjaan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita seperti para sahabat yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Para sahabat mendengarkan bacaan Al-Quran itu seperti mereka mendengar suara atau hiburan, ya. Jadi maka pertemuan kali ini jadikanlah sebagai hiburan bagi kita, hiburan ataupun pemberi semangat bagi hati kita atau pengokoh bagi hati kita, sehingga apa yang kita dapatkan pada saat ini adalah sesuatu yang menjadikan hati dan pikiran kita semakin jernih dan bersih dan semakin ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat My Quran dimanapun anda berada, ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan keempat. Masya Allah, kita tanpa terasa kita terus berjalan. Dan sekali lagi bagi yang belum mengikuti, ya, ataupun hanya sekedar mengikuti dengan pasif, ya, saya harapkan untuk tetap semangat dan tetap mengirimkan tugas-tugasnya, karena akan terlihat, ya, capaian atau tingkatan sebagaimana kita melihat capaian murid-murid kita yang belajar, ya, yang sedang belajar. Kalau tidak mengirimkan, barangkali nanti akan terlihat perbedaannya. Apalagi kalau misalnya mengirimkan dengan cara sekaligus, ya. Nah, ini akan perubahannya akan berbeda ketika mengirimkan sedikit demi sedikit seperti itu. Tetapi bagi yang masih sibuk, saya harapkan mudah-mudahan Allah berikan keluangan waktu, ya, dan mudah-mudahan dan bagi yang belum sempat mengirimkan, saya tetap mempersilahkan bagi sahabat My Quran yang belum mengirimkan tugas 1, 2, 3, saya tetap memberikan kesempatan untuk kepada sahabat My Quran untuk mengirimkan tugas tersebut. Baik, sahabat My Quran, pada pertemuan kemarin kita bertemu tentang pertengahan tenggorokan, ya, di sini tengah tenggorokan, dan hurufnya adalah huruf Ain dan huruf H. Mohon maaf saya agak pilek, ya. Jadi sehingga huruf Ain tidak terdengar secara sempurna. Tetapi yang terpenting dalam pengucapan huruf Ain adalah pertama, tidak membacanya dengan tekanan kuat. Ini terlalu kuat, ya. Yang kedua, tidak dibarengi dengan suara hidung. Tidak dibarengi dengan suara hidung atau suara, kalau dalam istilah Al-Qur'annya adalah dalam istilah qiraah yaitu khaysum, ya. Maka kalau huruf Ain ada unsur khaysumnya, itu tidak dibenarkan karena tidak ada unsur khaysum dalam huruf Ain. Dia adalah huruf tenggorokan, ya. Ya. Tekanannya tidak terlalu berlebihan, tidak tidak seperti itu.
Nah, kemudian selanjutnya adalah pengucapan huruf H ya. Pengucapan huruf H bagaimana? Pengucapan huruf H yaitu dengan cara sama posisinya dengan huruf Ain ya. Posisinya sama dengan huruf Ain, akan tetapi kita lihat di sini ya. Ini adalah huruf H ya. Ini ada huruf Ain dan ini ada huruf H ya. Ini huruf H dan ini ada huruf Ain. Kita lihat huruf Ain posisinya lebih rendah daripada huruf H ya. Huruf Ain posisinya lebih rendah daripada huruf H. Nah, kita lihat di sini ya. Maka pengucapan huruf H berbeda dengan huruf Ain. Kalau huruf Ain dia tidak menekan kuat. Kalau membaca Ain dengan kuat apa yang terjadi? Sama seperti Hamzah. Kalau Hamzah dibacanya A. Kalau Ain A. Ini membaca huruf Ain dengan kuat. A. Ini huruf Ain dengan kuat. Maka dia tidak lepas, tidak juga mentok seperti Hamzah. Kalau Hamzah A, itu kuat. Kalau Ain dia mentok tidak, lepas juga tidak. Antara mentok dan lepas dalam istilah qiraahnya disebut tawassut ya. Maka dibacanya bagaimana? Yang kedua, Ain tetap menghamparkan lidah ya. Lidahnya terhampar seperti sedang senyum. Ya, seperti itu. Ya. Jadi seperti sedang senyum. Ya. Lidah terhampar, tidak tapi tidak ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Pada tugas ya, kita lanjutkan ke tugas. Ya, kita baca sama-sama. Ya. Yang pertama Ain di mana? Di tenggorokan. Bedakan antara Hamzah dengan Ain ya. Kita lihat tidak ya, ada yang bacanya ya. Ada juga yang bacanya bedakan. Kita lihat. Kalau bacanya berarti Hamzah berubah menjadi Ain. Kalau membacanya ya, berarti Ainnya kuat. Harusnya Ainnya tetap lentur. Maka bacanya ya. Tidak tapi ya. Kemudian ya. Au ya. Ya, tidak ya, hati-hati, masih ada yang membacanya yang benar ya. Ain aun ya. 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 Saya ulangi. Ini emang agak susah, tetapi inilah latihan ya. Ini namanya latihan. Ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Lepas ya. Hi hu atau hi hu. Hi hu. Ihi uhu. Kita lihat, coba perhatikan ya pengucapannya ya. Jadi bukan uhu tapi uhu ya. Ya. Nanti insya Allah di video akan diperlihatkan ya. Uhu ya. Bukan uhu tapi uhu ya. Nanti akan saya share ya. Kalau di Zoom ini tidak bisa. Nanti kita akan gunakan media yang saya kirim. Nanti insya Allah akan ada, saya perbesar, saya zoom gambar saya ya.
Jadi nanti pada video yang saya share nanti akan terlihat ya cara pengucapannya. Kemudian ya, jadi bukan uhu tapi uhhu. Uhhu ya. Ya. Aha, saya ulangi. Aha, ihi, uhhu. Ya, bukan aha, ihi, uhhu tapi uhhu ya. Kembali ke posisi huruf ha ya. Aha, ihi, uhhu ya. Jadi bukan uhhu tapi uhhu ya. Kemudian han, hin, hun ya. Han, hin, hun ya. Saya ulangi, han, hin, hun. Jadi bukan hun tapi hun ya. Ha ha, ha ha, hi hi, hi hi, hu hu, hu hu. Seperti itu. Mari kita lanjutkan ke tugas berikutnya. Nah, ini banyak yang sariawan ya dalam pengucapan. Ya, ini memang agak susah dalam pengucapannya, tetapi bukan berarti tidak bisa ya. Insya Allah nanti sering berlatih dan silakan yang berlatih terus dan insya Allah akan dimudahkan ya. Kita baca hi'ahan, hi'a, hi-nya di sini di dasar ya, hi, kemudian a, hi'ahan ya, hi'ahan, kemudian ai di sini ya, ai ha'a, tidak terlalu ai ya. Nah, itu nggak apa-apa untuk awal-awal belajar, yang penting terlalu berlebihan juga nggak apa-apa, tetapi nanti insya Allah kesini akan tidak tasyadud ya. Para ulama qiraah juga mengatakan dalam pengucapan huruf itu tidak terlalu berlebihan ya, tidak tasyadud, karena di antara walaqad yassarnal qur'ana lidzikr ya, ini artinya apa? Artinya Allah memudahkan Al-Quran bukan hanya dalam menghafal saja, tetapi dalam pengucapan juga dimudahkan ya. Ai ha a lepas ya, tidak a tapi a ya. Hu'an an ya. Hu'an ya. I'ahun. Nah, ini banyak baca i'ahun, bukan i'ahun tapi i'ahun. Sekali lagi hati-hati, ingat panjang pendek ya. Contoh baca i'ahun berarti hamzahnya panjang padahal ainnya yang panjang. Maka i'ahun. Terakhir di sini naik auhin ya. Auhin. Seperti itu ya. Demikian tugas 3B, mudah-mudahan memberikan gambaran ya. Insyaallah silakan yang belum mengirimkan ya, kita akan saya tunggu, dan tetap ya bagi yang ingin karena kita pelajaran baca Al-Qur'an ini adalah pelajaran praktek dan bukan pelajaran teori. Karena kalau hanya sekedar mengetahui teori tanpa dipraktekkan ataupun tidak mau membaca Al-Qur'an, ya, tidak dibaca Al-Qur'annya, maka kata Imam Al-Jazari ini akan sia-sia ya. Berapa banyak kita belajar tentang teori membaca Al-Qur'an, tetapi kalau kita tidak membaca Al-Qur'an, maka hanya akan bernasib di kepala kemudian hilang begitu saja. Maka supaya tidak hilang, teruslah membaca Al-Quran sekalipun kita masih terbata-bata, sekalipun masih terbata-bata, tetapi kita disiplin dengan membacanya. Karena yang berbicara ini ya, saya sendiri dahulunya, bahkan ustadz atau guru ngaji saya meragukan ketika saya akan ke pondok ya. Saya pondoknya di Gontor, dan ketika itu yang diragukan oleh guru saya adalah bacaan Al-Quran saya masih terbata-bata. Tapi ternyata Allah memberikan kebaikan karena
ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak melihat sesuatu dari hasilnya, tetapi Allah melihat dari prosesnya. Ya, maka mudah-mudahan Allah catat proses kita dengan senantiasa untuk belajar seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan ke huruf selanjutnya, yaitu huruf kha dan huruf gha. Baik, sahabat My Quran, kalau tadi ya saya membaca dari hamzah, kita lihat pengucapannya. Nanti saya perbesar di rekaman ya. Silahkan nanti dilihat di rekaman cara pengucapannya. Kalau di Zoom saya tidak bisa memperbesar dan memperkecil gambar ya. Tetapi kalau di rekaman nanti saya bisa dan bisa melihat bagaimana pengucapan tersebut ya. Kalau tadi huruf A huruf hamzah dan huruf H, kita bacanya gimana? A mohon maaf. A kemudian H ya. Ini agak senyum ya. A H A H ya, mohon maaf saya suaranya tidak sempurna karena agak batuk ya. Saya ulangi. A H H kemudian A. Ini semuanya agak senyum ya, agak disenyumkan. Nah, akan berbeda ketika mengucapkan apa? Ketika mengucapkan huruf berikutnya ya. Tadinya A H H seperti itu ya. Seperti ini. Nah, ini agak ditarik ya. Berbeda dengan huruf berikutnya yaitu kha ya. Tidak kha ya, tidak seperti A tapi agak ke depan, tidak senyum, tapi kalau dalam istilah bahasa Sunda itu baud ya, tetapi tidak monyong ya. Jadi bukan kho tapi kha. A tarik kha. Ha kha. Tidak kho ya. Beda. Jadi mulut tidak kho tapi kha. Tidak A. Tidak seperti A, tidak kha tapi kha. A kha. A kha. Seperti itu ya. Nah, kemudian pengucapannya tidak senyum tetapi tidak monyong ya. Tidak senyum tetapi tidak monyong. Kemudian lidahnya naik ya. Gha, kha, gha, kha ya. Nah, ini adalah huruf-huruf pangkal tenggorokan atau adna bukan pangkal tapi ujung tenggorokan ya. Posisinya di mana? Mantikoti. Nah, saya lanjutkan ya. Kalimatnya adalah mantikoti jadril lisan ma'al hanakil lahmi ya. Coba bisa dilihat ya dalam pengucapannya. Kita lihat di sini pada gambar ini ya. Pertama huruf saya ingin memberikan gambaran dengan tangan ya. Ini tangan saya ya. Ini adalah tangan saya. Kemudian atap mulut kita ya. Atap mulut kita ini terbagi menjadi dua ya. Saya ingin memperlihat ini, memberikan simulasi. Ini simulasinya. Atap mulut kita ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian depan itu disebutnya al-hanak al-azami. Bagian depan adalah al-hanak al-azami. Artinya apa? Atap tulang. Silahkan dicoba, dijilat atasnya. Atas kita itu keras ya, yang depan. Maka namanya adalah al-hanak al-azami. Kemudian berhubungan dengan lisah. Lisah itu gusi ya, gusi belakang. Ya, gusi itu langsung berhubungan dengan gigi ya. Nah, setelah gusi langsung hanak. Hanak itu atap. Nah, yang depan namanya adalah hanak azami. Hanak artinya atap, azam artinya tulang, atap tulang ya. Nah, kemudian yang belakang adalah atap daging. Ya, yang depan atap tulang, yang belakang atap daging. Atap daging ini disebutnya al-hanak al-lahmi. Ya,
al-hanak al-lahmi. Maka pengucapannya bagaimana? Pengucapan posisinya hanak lahmi ini atap daging ya. Kalau kita jilat itu lembek. Nah, di yang belakang ya. Kalau kita jilat di belakang lembek, yang depan keras ya. Nah, ujung daripada hanak lahmi ini ya, itu adalah kalau dalam istilah Sunda lak-lakan. Ya, jadi yang menggantung di di belakang itu, di belakang mulut. Nah, itu adalah lak-lakan kalau di istilah Sunda yang bergantung ini. Kalau tidak salah dalam bahasa Indonesia disebutnya tekak ya. Jadi ada yang menggantung di belakang ya, menyambung dengan atap daging. Nah, itu namanya tekak atau lak-lakan ya. Maka ketika pengucapan itu pertemuan antara dinding lidah belakang jadril lisan ya, mantikoti jadril lisan, dinding lidah bagian belakang bertemu dengan hanak ya, al-lahmi, bertemu dengan pada ini yaitu tekak ini. Ya, pertemuan antara tekak dengan dinding lidah, maka disitulah posisi huruf kha dan huruf gha. Apa perbedaan huruf kha dan gha? Ya, keduanya pertama kesamaannya keduanya tidak senyum, tidak seperti a, ba, tidak seperti itu ya. Artinya tidak senyum, wajah kita datar, kha, gha. Kalau ada orang Jawa ya, itu biasanya bisa membedakan antara loro dengan monyong dengan loro. Ya. Kalau loro itu artinya dua, tapi kalau loro itu artinya sakit. Nah, ini perbedaan antara loro dengan loro. Nah, kha dan gha ini bukan ho atau gho, tetapi kha, gha. Ya. Kha dan gha. Nah, ini cara pengucapannya berbeda. Nah, kemudian perbedaannya antara kha dan gha, kalau kha lancar, kha, tetapi suaranya kasar ya, kha. Sedangkan huruf gha ini agak kuat, ya. Gha ini agak kuat, tetapi dia lembut, ya. Maka pengucapannya bagaimana? Pengucapannya untuk huruf gha ya. Ini saya perbesar l, gha, ri, ru ya. Gha, ri, ru. Pengucapan huruf gha yang salah memadukan antara gha dengan kha. Gha, gha. Nah, tidak dibenarkan. Karena itu masih terlalu lemah ya. Gha. Nah, ini sehingga tidak terdengar lemah ya. Gha, ri, ru. Ri tidak ri, tapi ri, ru. Agha, irri, urru. Ya. Kemudian ya. Kita kembali ya. Kita baca ya. Pengucapannya bagaimana? Pengucapannya kita baca sama-sama ya. Kha ya. Kha-nya bagaimana? Kha, tidak kho, tidak kha, tapi kha. A-nya tipis. Akha, akh. Tidak tidak tidak, tapi yang benar akh. Ya. Kemudian gha, jadi bukan bukan tapi karena a-nya tetap tipis, rin yang tebal, seperti itu. Kemudian ditambahkan, kita lihat pada gambar, mohon maaf agak tadi belum sempat ya. Kita lihat pada gambar yang membedakan antara huruf-huruf sebelumnya, hamzah, ain dan lain sebagainya. Kita lihat lidah belakangnya agak naik. Ya. Inilah namanya huruf-huruf isti'la ya. Ini dinamakan huruf isti'la ya. Ini yang membedakan huruf tebal dan huruf tipis. Huruf tipis dia lidahnya terhampar, sedangkan huruf tebal lidah belakangnya naik.
Nah, inilah perbedaan antara huruf tebal dan tipis. Maka kita lihat, A, ini lidahnya terhampar, rata. H, rata. A, rata. H, juga rata. Tetapi ketika membaca kha, naik. Gha, juga naik. Seperti itu. Ini adalah perbedaan antara gha dengan A, kemudian kha dengan H, dan huruf-huruf tipis yang lainnya. Demikian sahabat My Quran, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu li wa iyyakum wa barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.